Kalau kita ngomongin Albert Einstein, pasti kebayangkan sosok jenius yang ngerti banget soal alam semesta. Tapi ada satu cerita populer soal dia dan fisika kuantum yang, ya ternyata nggak sepenuhnya benar. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, buat ngerti kenapa pendapat dia itu penting banget, kita perlu mundur sedikit ke tahun 1905. Ini tuh yang disebut Annus Mirabilis atau tahun keajaibannya Einstein. Bayangin deh, sambil kerja jadi pegawai paten, dia nerbitin 4 makalah sekaligus yang mengubah total cara kita memandang ruang, waktu, massa, dan energi. Termasuk ya rumus ikonik E sama dengan MC kuadrat. Jadi jelas ya, dia ini raksasa di dunia sains. Nah, si raksasa ilmiah ini ternyata punya masalah besar sama satu teori baru yang aneh banget, mekanika kuantum. Pasti kalian pernah dengar kan kutipan dia yang paling terkenal soal ini. Tuhan tidak bermain dadu. Kutipan ini sering banget diartikan kalau masalah utama Einstein itu ya sama sifat acaknya dunia kuantum. Tapi bener nggak sih kalau masalah dia cuma soal keacakan itu? Ternyata ceritanya jauh lebih dalam dan jujur aja ya, jauh lebih aneh dari itu. Dan coba lihat ini deh, ada kutipan dari Wolfgang Pauli, fisikawan hebat juga dan temannya Einstein yang ngedukung ini. Dia nulis, Einstein itu nggak nganggap konsep determinisme sepenting yang orang kira. Jadi, kalau bukan soal keacakan, terus apa dong masalahnya? Nah, ini dia petunjuknya. Langsung dari Einstein sendiri di tahun 1942. Dengerin deh kutipan lengkapnya. Bahwa Tuhan bermain dadu dan menggunakan metode telepatik itu adalah sesuatu yang nggak bisa saya percaya sama sekali. Tuh kan, bukan cuma soal dadu yang bikin dia resah, tapi bagian metode telepatik ini. Metode telepatik yang aneh ini sebenarnya punya nama ilmiah, non-lokalitas. Dan inilah yang disebut Einstein dengan gaya bahasanya yang khas dan gak terlupakan itu sebagai aksi seram di kejauhan. Jadi gimana cara Einstein ngebuktiin maksudnya? Dia nggak pakai laboratorium, dia pakai senjatanya yang paling ampuh, pikirannya sendiri. Dia bikin sebuah eksperimen pikiran yang akhirnya nunjukin sebuah dilema yang dalam banget, sebuah pilihan soal hakikat dari realitas itu sendiri. Eksperimen ini kemudian dikenal dengan nama kotak Einstein. Ini tuh cara yang kelihatannya simple buat ngebayangin masalah yang super rumit dan ini ngegambarin masalah non-lokalitas dengan, ya, brilian banget. Gini cara kerjanya. Coba deh kita bayangin pelan-pelan. Pertama, kita masukin satu partikel ke dalam satu kotak. Terus, langkah kedua, kotaknya kita belah jadi 2. Kita sebut aja B1 dan B2. Langkah ketiga, kita kirim 2 belahan kotak ini jauh banget. Anggap aja satu ke ujung galaksi sini, satunya lagi ke ujung galaksi sana. Dan terakhir, kita buka kotak B1. Kalau ternyata kosong, kita jadi langsung tahu saat itu juga kalau partikelnya pasti ada di B2, yang jaraknya miliaran tahun cahaya. Seketika itu juga. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan intinya, yang kelihatannya simpel banget. Jadi, partikel itu ada di mana sebelum kita intip isinya? Menurut Einstein, cuma ada 2 kemungkinan jawaban, dan dua-duanya sama-sama bikin pusing. Opsi pertama, teorinya nggak lengkap. Maksudnya, partikel itu sebenarnya dari awal udah ada di salah satu kotak. Mekanika kuantum itu nggak lengkap aja karena nggak bisa ngasih tahu kita di kotak mana. Ini ngejaga prinsip yang namanya lokalitas. Opsi kedua, realitas yang seram. Partikel itu ada di kedua kotak bersamaan. Pas kita buka kotak B1, tindakan kita itu seketika maksa partikelnya buat muncul di B2. Nah, inilah non-lokalitas, si aksi seram di kejauhan itu. Buat Einstein, pilihan kedua ini benar-benar nggak masuk akal. Dia tuh percaya banget sama yang namanya kausalitas lokal. Pakai kata-katanya sendiri, bunyinya gini. Pengaruh dari luar terhadap A nggak punya pengaruh langsung ke B. Ya masuk akal kan? Jadi kesimpulan pentingnya buat dia cuma satu. Mekanika kuantum itu pasti nggak lengkap. Dan selama bertahun-tahun ya, gitu aja posisinya. Jadi perdebatan filosofis doang. Tapi beberapa dekade kemudian, ada seorang fisikawan yang nemuin cara buat benar-benar nguji pertanyaan Einstein ini di dunia nyata. Coba bayangin deh, selama hampir 30 tahun, pertanyaan paling mendasar soal realitas, apakah alam semesta ini normal atau seram, nggak bisa dijawab sama sains. Ya cuma jadi omongan, coret-coretan di papan tulis, dan bahan pikiran aja. Jadi gini urutannya, tahun 1935, Einstein ngasih tantangannya. Terus lompat ke tahun 1964, ada fisikawan namanya John Bell yang ngerumusin sebuah teorema, ini mahakarya matematika, keren banget, yang bikin pertanyaan filosofis ini jadi bisa diuji di lab.
Akhirnya, di tahun 1982, eksperimen dari Alain Aspect ngasih bukti kuat yang pertama. Sejak saat itu, udah nggak kehitung deh berapa banyak eksperimen yang dilakuin. Dan tiap eksperimen baru itu makin presisi, makin canggih dari sebelumnya. Dan sekarang, hasilnya udah ada. Dan kesimpulannya, jujur, ini mengejutkan banget. Ternyata Einstein salah. Aksi seram di kejauhan yang dia bilang nggak mungkin itu, nyata. Non-lokalitas itu beneran ada dan jadi bagian fundamental dari alam semesta kita. Terus artinya apa dong? John Bell ngejelasinnya dengan paling pas. Korelasi itu butuh penjelasan. Maksudnya gini, hubungan instan yang serem antara partikel-partikel yang jauh ini bukan kebetulan, sama sekali bukan. Ini tuh petunjuk penting banget soal cara kerja realitas, sesuatu yang wajib kita coba ngertiin. Nah, ini yang ngebawa kita ke warisan sejatinya Einstein. Gimana bisa sih salah soal hal sebesar ini, tapi itu malah makin ngebuktiin kejeniusan dia? Seringnya kan kita mikir jenius itu artinya tahu semua jawaban. Itu mitosnya. Kenyataannya jauh lebih keren dari itu. Kejeniusan Einstein itu bukan karena tahu jawaban, tapi karena dia berani ngajuin pertanyaan-pertanyaan yang dalam banget. Pertanyaan yang akhirnya maksa kita semua buat nemuin realitas yang ternyata jauh lebih aneh dari yang pernah kita bayangin. Faktanya, teorema Bell yang lahir langsung dari sikap keras kepala Einstein yang nolak teori kuantum, disebut-sebut sebagai penemuan paling mendalam dalam sains. Einstein mungkin nggak nemuin jawabannya, tapi justru karena dia ngeyel, dia malah ngebuka pintu ke pemahaman yang benar-benar baru soal alam semesta. Jadi, ini ninggalin kita sama satu bahan renungan. Einstein ngajarin kita kalau kadang pertanyaan yang tepat itu jauh lebih kuat daripada jawaban yang gampang. Nah, kalau gitu, pertanyaan mustahil apa ya yang seharusnya kita tanyain hari ini?